Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuni Nusipa dari Penmas semester 4 akan mencoba membuat simulasi latihan pramuka penegak bantara dengan materi SKU nomor 2, yaitu berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada sesama teman. Selamat menyaksikan. Adik-adik, sekarang kumpul di lapangan upacara ya. Kita akan melaksanakan upacara pembukaan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pengibaran bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul lagi di sini untuk melaksanakan latihan mingguan seperti biasa. Untuk materi minggu sekarang yaitu SKU nomor 2, yaitu mengenai berani menyampaikan kritik dan saran secara sopan dan santun kepada sesama teman. Semoga kita semua bisa mengikuti latihan kali ini dengan lancar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk latihan kali ini kita absen dulu ya. Absennya kalian tulis saja nama kalian di kertas yang tadi sudah kakak kasih. Nanti oleh ketua kelas sebelum pulang diberikan kepada kakak. Nah, untuk materi seperti yang tadi sudah disampaikan saat upacara, yaitu materi kita adalah SKU nomor 2, yaitu berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada sesama teman. Nah, untuk menyampaikan kritik dan saran secara sopan dan santun itu ada poin-poin yang harus dicapai. Ada 5, yaitu pertama, berani mengemukakan kritik dan saran dengan sopan dan santun tanpa menyinggung teman. Maksudnya, jika kita membicarakan sesuatu, kita harus memiliki rasa percaya diri. Nah, agar dapat menyampaikan kritik dan saran itu agar membuat teman kita sadar akan kesalahan yang dia buat. Lalu untuk sarannya juga harus disampaikan dengan bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dibahas. Nah, untuk poin nomor 2 yaitu dapat mengungkapkan alasan. Maksudnya adalah agar kritik dan saran yang kita sampaikan tidak keluar begitu saja, tapi kita menyampaikan kritik dan saran itu harus menggunakan alasan. Lalu untuk poin yang ketiga, dapat memilih kata-kata yang tidak menyinggung temannya. Maksudnya, kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang sopan, tidak menyinggung, tidak berintonasi emosional, dan lain-lain. Lalu untuk poin yang keempat, yaitu tahu waktu yang tepat untuk menyampaikan kritik dan saran. Maksudnya adalah memilih waktu yang tepat, seperti menunggu teman selesai berbicara, atau menunggu ketika diberikan waktu, dan lain-lain. Lalu poin yang kelima yaitu
dapat membaca perasaan teman. Maksudnya, sebelum kita menyampaikan kritik dan saran, kita harus mengerti dulu keadaan teman. Kita harus bisa membaca perasaan teman, apakah teman itu sedang dalam perasaan yang baik atau tidak. Nah, seperti tadi ya, seperti SKU-nya yaitu berani menyampaikan kritik dan saran, berarti kalian harus berani. Nah, sekarang kakak mau kalian mencoba untuk menyampaikan kritik dan saran kalian kepada teman kalian. Sekarang kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama akan membahas atau mempresentasikan di depan ya mengenai mengenai menurunnya minat peserta didik terhadap kegiatan kepramukaan. Lalu nanti kelompok yang keduanya bertugas untuk mengkritik dan memberi saran kepada kelompok yang pertama atas presentasinya, mau itu cara penyampaiannya atau materi yang disampaikannya, terserah ya, tapi yang jelas kalian harus mencoba menyampaikan kritik dan saran kalian kepada teman dengan catatan harus memenuhi poin-poin yang tadi yang harus dicapai ya. Nah, sekarang coba kalian bagi kelompok menjadi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan materi mengenai mengurangnya minat peserta didik terhadap kegiatan kepramukaan. Nah, menurut hasil diskusi kelompok saya, menurunnya minat peserta didik terhadap kegiatan kepramukaan itu dikarenakan banyak alasan. Misalkan karena mungkin juga alasannya karena peserta didik merasa bahwa kegiatan kepramukaan ini membosankan, menjenuhkan, ataupun tidak menarik. Nah, jadi masih banyak hal yang harus dibenahi agar kita bisa membuat peserta didik tertarik untuk bisa mengikuti kegiatan kepramukaan ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mencoba menyampaikan kritik dan saran untuk hasil presentasi kelompok 1 tadi ya. Untuk cara penyampaiannya tadi masih terlihat kurang luas, grogi gitu, masih banyak mengeluarkan kata jadi masih kayak yang malu gitu ya. Lalu yang kedua, suaranya juga tadi kurang keras ya, jadi yang di belakang itu kurang bisa mendengarkan. Jadi mungkin nanti suaranya harus diperbesar lagi supaya lebih jelas. Nah, lalu yang ketiga yaitu materi yang disampaikannya menurut saya kurang lengkap ya, masih kurang jelas gitu, terlalu singkat. Nah, jadi untuk sarannya pertama yaitu mungkin harus banyak berlatih dengan cara banyak bicara di depan umum atau di depan banyak orang. Lalu yang kedua juga suaranya harus diperjelas ya, supaya semua anggota di sini bisa mendengarkan apa yang dia sampaikan. Lalu yang ketiga untuk penyampaian materinya ya, tadi materinya bisa mungkin ditambahkan mengenai alasannya atau cara-cara yang bisa dilakukan untuk menarik minat peserta didik agar bisa tertarik dengan kegiatan kepramukaan ini. Sekian kritik dan saran yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kalian sudah pintar ya, sudah bisa menyampaikan kritik dan saran kalian kepada teman, meskipun ya masih ada beberapa yang harus dievaluasi. Nanti kita akan bahas di evaluasi.
Nah, untuk sekarang kita istirahat dulu. Istirahat, yang mau makan silakan, yang mau sholat dulu silakan. Nanti jam 3 pas kalian harus kumpul lagi di sini. Harus sudah kumpul semua ya. Silakan. Nah, gimana tadi istirahatnya? Sudah cukup waktunya? Sudah pada makan? Sudah pada sholat? Sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke games ya. Gamesnya yaitu games rantai nama. Nah, sekarang kalian membuat lingkaran, lalu nanti kakak akan tunjuk satu orang dan dia harus berdiri sambil menyebutkan namanya. Lalu teman-temannya yang di sebelahnya, yang di sebelah kanannya juga nanti berdiri setelah teman sebelumnya menyebutkan namanya. Contohnya, misalnya teman yang pertama, Cynthia misalnya. Langsung teman yang keduanya nanti berdiri, Cynthia Rudianto misalnya gitu ya. Jadi kalian harus menyebutkan nama teman sebelum kalian dan nama kalian sendiri. Nah, begitu pula seterusnya. Nanti kalau ada yang salah, kena hukuman. Gimana, ngerti? Nah, gimana tadi gamesnya, seru? Iya ya, seru ya. Kalian pada pintar, pada bisa ingat nama-nama teman kalian. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Setelah tadi materi yang tadi ya, yang tadi kalian mencoba menyampaikan kritik dan saran kalian kepada teman, sekarang kita evaluasi. Nah, untuk evaluasinya ya, tadi untuk kelompok 2 yang bertugas menyampaikan kritik dan saran itu sudah cukup bagus ya, hampir 5 poin yang kakak sampaikan tadi terpenuhi. Nah, tadi kelompok 2 sudah memenuhi poin yang pertama, yaitu berani menyampaikan kritik dan sarannya secara sopan dan santun. Nah, tadi juga untuk poin yang kedua sudah mencoba memberikan kritik dan sarannya dengan alasannya ya, udah bagus itu. Lalu untuk poin yang ketiga juga tadi sudah terpenuhi, yaitu tadi sudah menyampaikan kritik dan saran itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, juga tidak menyinggung, tidak berintonasi emosional. Nah, lalu untuk poin yang keempat juga sama ya, sudah terpenuhi, yaitu tahu tempat, waktu dan tempat untuk menyampaikan kritik dan saran. Tadi untuk perwakilan kelompok 2 ya sudah bagus, jadi dia tidak memotong pembicaraan temannya saat sedang menjelaskan, lalu juga berbicara saat sudah diberi waktu, sudah dipersilahkan oleh kakak, jadi itu sudah bagus. Lalu untuk poin yang kelima juga, yaitu bisa membaca perasaan teman. Tadi juga sudah cukup bisa memahami perasaan temannya saat temannya menyampaikannya agak kelihatan kaku atau kelihatan grogi, dia sudah bisa mengerti bahwa temannya itu mungkin jarang berbicara di depan umum gitu ya. Jadi untuk poin SKU nomor 2 sudah dipelajari dan kalian sudah bisa menyampaikan kritik dan saran dengan baik dan benar. Nah, untuk materinya dicukupkan sekian ya untuk latihan kali ini. Kita sekarang lanjutkan untuk upacara penutupan. Kalian sekarang berkumpul lagi di lapangan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, latihan kali ini berjalan dengan lancar ya. Kalian sudah pada pintar-pintar bisa mengikuti acara latihan hari ini dengan lancar. Nah, nanti
kalian hati-hati di jalan dan salam pada orang tua kalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.